Oke, welcome back to my YouTube channel Samuel Franda Vlog. Kali ini gue sama Kapten Vincent Raditya. Hai. Hai Cap. Apa kabar bro? Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang ini gue ada kesempatan buat ada di simulator Airbus A320 ya? A320. Nah, sekarang gue mau nanya-nanya deh. Sebenarnya masih jadi kapten atau enggak? Kita masih. Masih. Kalau status pilot itu tetap terus masih. Cuman akhir-akhirnya gue lihat di Instagram atau apa tuh nggak terlalu sering nerbangin. Memang ada larangan untuk pembuatan vlog. Jadi kita sementara nggak bisa melakukan itu dulu. Makanya sementara kita tidak bisa melakukan vlog seperti itu, jadi kita alihkan dulu yang lain. Tapi it's close, it's getting close. Sebentar lagi kita akan datang. Oh gitu. Oh, oke. Nah, gue mau nanya, seberapa panjang sih proses untuk bisa jadi kapten tuh? Dari sekolah tuh bisa berapa lama, biayanya coba? Ya biaya sekolahnya tergantung soal di mana. Saya sekolah waktu itu ya di Amerika. Ya jatuh-jatuhnya memang sih awalnya sekolah dibilang nggak begitu mahal. Cuman sekian, tapi ya biaya hidupnya gede kan. Sebulan itu ya 2.000. 2.000 US? Ya sebulan ya. Sekolah termasuk living cost? Beda lagi, sekolah sendiri living cost ya. Di total jadi 1,2 M. Wih, mahal banget. Itu kalau di Amerika? Kalau di Indonesia? Indonesia ya sekitar 800-900 jutaan. Beda dikit ya? Ya, ada yang lebih murah lagi. Di Indonesia yang paling murah tuh berapa? Mungkin 600 juta. Itu jaminan nggak? Misal kita ngambil yang paling murah, terus tiba-tiba selesai dari situ langsung. Jadi sekolah itu nggak jaminan. Balik lagi ke individunya. Setelah dia lulus, dia sudah standar kompetensi. Oke, sudah bisa. Tapi airline punya requirement-nya lagi sendiri. Bisa jadi di sekolah yang sama, orang yang setelah lulus dari sekolah pilot ini, orang yang sama, misalnya 3 orang deh, ini lulus dari sekolah pilot yang sama, dia apply sama-sama. Nah, ada written test, ada tes terbang. Airline suka yang mana? Yang suka yang di tengah, diambil yang tengah, yang 2 nggak diambil, bisa. Boncos dong. Bisa. Jadi udah keluar duit sekian banyak? Bukan artinya langsung di ban. Selama lu bisa lulus, maka lu bisa diterima. Itu doang. Selama lu bisa lulus, lu bisa diterima. Oke. Kalau nggak lulus berarti nggak diterima dong. Ya, lu kan ujian. Pertama, butuh nggak mereka pilot? Begitu ada pembukaan, lu apply. Masuk nggak lu punya requirement? Masuk. Terus requirement-nya ada TOEIC-nya, mesti sekian, apanya segala. Lu masuk nggak? Masuk. Oke, apply. Mereka lagi butuh nggak? Lagi butuh 20 doang. Nah, dicari dari 100 deh. Aplikasi ada 500. Ya 100 dulu deh, saya terima. Dicek dari 100 yang mana? Yang kompeten. Ini dipilih lagi kan banyak screeningnya, ada psikotes, ada macam-macam. Berat ya? Ya, begitulah pilot. Oke, men, gue nggak kebayang sih kalau jadi pilot pasti susah banget. Nah, kira-kira tempat berkarir seorang pilot selain di maskapai, ada lagi nggak tempat lain? Berkarir pilot di maskapai ya, kalau you punya pesawat sendiri, you punya pekerjaan sendiri, nggak harus berkarir di maskapai. Oh gitu? You juga bisa berkarir jadi instruktur pesawat kecil. You juga bisa berkarir jadi pilot drone. Itu juga pilot sih ya. Nah, sekarang untuk jadi kapten itu butuh berapa jam terbang? Berapa ratus, berapa ribu gitu hitungannya sih? Tergantung kaptennya pesawat apa dulu. Contoh misalnya batik Akselayan. Telepon gue juga bisa langsung, bos. Ya, you name it lah, semua. Kan perusahaan di Indonesia dikit pesawat penerbangan. Nggak bisa. Tergantung pesawatnya apa. Kalau pesawat Cessna, lihat yang saya sama Limbat, Cessna. Kapten pesawat Cessna itu cukup dengan you punya PPL aja, lisensi terendah, kamu juga sudah bisa jadi kapten pesawat Cessna. Par sudah bisa. Oke. Tapi untuk kepentingannya penerbangan pribadi. Bukan komersil. Enggak. Nah, pesawat Cessna itu berarti yang cuma muat 4 orang apa 6 orang tuh? Tergantung, Cessna ada tipenya lagi. Ada Cessna yang 152 yang cuma 2 orang. Tapi dengan PPL itu sama bisa? Bisa, semua pesawat kecil ini kebanyakan bisa. Untuk dapetin sekolah yang PPL itu habis berapa biaya kira-kira? Ya, tergantung di mana, in general mungkin 300 jutaan. 300 jutaan itu standar dapat PPL bisa bawa Cessna? Bisa. Tapi bukan komersil? Bukan, PPL private. Belum balik modal dong tuh ya? Nggak bisa balik. Nggak boleh diterima doang, nggak boleh terima uang. Lu terbang pesawatnya kapasitas 2, oke. Dia mau ikut bayar, tidak boleh lebih dari 50%. Itu rules yang udah ada di Indonesia nya? Pro rata. Oke.
Jadi kalau pesawat besar beda ceritanya. Jadi kapten yang pesawat karavan misalnya, 1000 jam nggak perlu ATPL, mungkin nggak bisa 1000 jam jadi kapten langsung di pesawat yang Cessna Caravan tahu? Yang pesawat baling ya? Iya. Yang di Papua sering mungkin 1000 jam tahu. bisa Susi jadi kapten. Susi Air Iya itu bisa jadi kapten. Terus kita bicara yang lebih tinggi lagi Twin Otter 1500 mungkin bisa jadi 1500 jam. Hitungan per jam itu misalnya contoh Jakarta Bali 1 jam 60 menit. Itu berarti udah sejam 60 menit. Nah, gitu. Even selama sejam 30 menit autopilot tetap hitungannya. Tetap. Gitu. Di total ini kurang lebih 1500 bisa jadi kapten. Nah, tapi kalau saat ini bisa 3000 minimum, ada yang 4000 baru bisa jadi kapten total. Tergantung perusahaan. Kalau di Garuda beda lagi, lebih tinggi lagi apa gimana? Biasanya sama. 3000, 4000 ya, tapi ngantrinya. Ya ada juga yang sampai ya kita nggak tahu ya, mungkin ada yang 13 tahun saya pernah dengar tuh nggak jadi kapten. Buset. Soalnya nggak gampang jadi kapten, itu harus orang yang kompeten, yang bisa leadership, dia bisa memahami pesawat. Jadi bukan cuma jam terbang doang. Nggak bisa. Leadership. Ada yang memang udah nggak bisa, itu mau gimana? Lu nggak bisa menjadi seorang yang berkapasitas untuk mengatur pesawat keselamatan pesawat ini. Iya. Kecepatanmu tidak bisa secepat itu ya, kita takut lah karena ini kan ditipin nyawa nih. Ratusan orang. Sekarang dari pilot ke co-pilot tuh kisaran gajinya berapa tuh? Kalau co-pilot ya biasanya take home pay 25 juta mulai kelas 1. Take home pay ya. Terus bisa 30, 35, 30 juta. Itu belum termasuk komisi uang terbang ya? Katanya per terbang ada lagi komisi. Iya, udah itu udah take home pay ya? Ya, terus bar 2 mungkin 35 sampai 50. Bar 1, bar 2 tuh berarti tetap co-pilot posisinya? Tergantung ya, ada yang nggak ada bar 1, bar 2. Ada yang ada. Jadi bar ini yang menentukan si maskapai. Jadi kalau misalnya bar 1 ini cuma kurang lebih 25 sampai 35 juta, bar 2 misalnya 35 sampai 50, misalnya bar 3 50 sampai 80, bar 4 bisa 80 sampai 120 sampai 150. Tajir ya. Tapi nggak setajir orang sinetron. Amin. Kalau sinetron satu hari satu, wah. Nah, gue pernah dengar katanya waktu Kapten Vincent lagi nerbangin pesawat, tiba-tiba kaca retak itu gimana ceritanya? Dia lagi ketinggian begini. Berapa ketinggian? 39.000. 39.000 kaca retak? Iya. Damn, itu gimana tuh rasanya? Ngeri. Dan kejadian itu pas gue masih jam terbang masih rendah. Kita belum tahu pesawat ini bisa melakukan apa. Itu pesawat jenis apa tuh? Ini pesawat Airbus 320 Airbus. Dari atas ini retak bagiannya? Di sana pertama. Di atas ini ada gitu kan. Gue bilang, Cap, malam-malam kan ada api. Api tuh api kebakar gitu? Api kebakar di sini. Bukan, itu saya on fire. Gue bilang, api. Gue bilang, pakai senter. Api, Cap. Begitu nggak lama di sini, krok, jeprek. Wah, itu ngerinya. Jeprek tuh pecah atau retak-retak? Belum, iya. Mau hancur? Udah retaknya, pas retak itu kayak halilintar. Ada halilintar api tuh di letakan pesawat keluar udah nggak kelihatan. Anjir, gile. Terus. Wah, ngeri itu. Terus gimana? Itu masih jauh perjalanan? Cukup jauh. Dari mana ke mana ya? Kalau boleh tahu? Udah nggak begitu dekat, udah nggak begitu jauh. Dari Jakarta ke Denpasar. Kira-kira tuh retaknya di posisi di? Udah mau desain. Sekitar 60 mile. 60 miles ya. 60 miles baru retak gitu. Retak itu ngeri. Saya tanya, Cap, udah pernah belum? Enggak, ya takut dong. Disuruh cari kan di sini. Disuruh cari nih. What to do gitu ya? Kan ada checklistnya nih. Ini kan ada indeksnya. Ya kan nih, apa indeksnya? Kita kalau ada indeksnya kan gampang nyari kan. Cepet langsung sini, window crack yang mana ya kan, nih window arcing, window crack, nah selesai. Iya. Waktu itu nggak ada ininya. Gitu. Kamu cari, saya cari satu menit, 2 menit, kagak ketemu. Cap nggak ketemu, Cap. Kamu gimana sih? Dia minta, sini dong, ambil, buka, 2 menit, tutup lagi. Nggak nemu juga. Gimana, Cap?
ketemu. Gimana nggak takut? Nah, terus akhirnya tetap landing biasa. Untungnya masih diselamatkan. Praise the Lord ya. Gokil tuh. Itu kalau sampai pecah tuh gimana? Angin masuk full dong. Ya iya. Otomatis. Yang waktu itu China Southern nggak tahu apa. Iya, kayak pernah deh gue dengar. Otomatis kan secara apa sih namanya aerodinamika tuh berubah pasti kan. Karena tekanan udara kan masuk langsung turun dong tuh semuanya. Iya. Boleh aja. Untung nggak kejadian ya. Ini temperatur suhu. Oh iya suhu. Minus 46. Minus 46 kalau di atas itu. Ini kan belum naik lagi, di atas tuh bisa di minus 50-an. Wah, gila. Jadi sebenarnya kalau flight simulator ini nih buat umum. Buat umum bisa, buat maksudnya, pilot juga bisa. Pilot? Ngapain nggak pakai simulator pun dan berbagai yang asli? Oh, pilot kan diuji terus. Oh ya? Per berapa kali sekali? Per 6 bulan sekali. Oh, mereka yang harus diuji dan harus sesuai dengan yang kita tes. Abnormal, itu ada prosedurnya. Kita harus ingat kita pencetnya yang mana. Jangan sampai pas kita ujian, kita nggak lulus, nggak bisa terbang. Loh, padahal udah jadi kapten? Ya, itu umurnya begitu. Yuk nggak dicek, nggak bisa ya, selesai. Wah, ternyata nggak segampang itu ya. Jadi nggak segampang itu. Ternyata gue pikir setelah kita selesai kuliah langsung jadi kapten udah manteng terbang. Terus ternyata dites terus 6 ya. 6 bulan sekali dicek ujian medical. Iya. 6 bulan sekali juga dicek ininya apa namanya? Jiwaan. Bukan jiwaan, cek cara terbangnya, kemampuan terbangnya. Tapi ya kalau boleh nanya, ini simulatornya 1 berbanding 1 kan dengan aslinya. Mirip banget atau mirip aja? Mirip lah, karena ini kan bukan yang bergerak, terus nggak semua. Oh iya, bukan semua yang ada yang memang kita nggak aktifkan dari awal. Kirain kalau yang di kayak misalnya di Lion tuh kan ada kayak yang simulasi yang bergerak tuh. Kirain tuh kayak gini enggak ya? Mahal ya? $1. Berapa juta? $20 juta. $20 juta satu simulasi? Iya, dan untuk cost of running, cost of maintaining-nya juga nggak gampang. Itu buat tipe pesawat apa aja? Ada yang Airbus. Misal Airbus 380 segitu nggak? Iya, kurang lebih sekitar segitu. Cih, investasinya mahal banget sih. Tapi kan itu requirement. Iya, kalau buat pesawat terbang iyalah pasti. Kita akan dicek, diuji terbang. Udah gitu harus punya lebih dari 1 ya? Iya. 4 gitu. Karena kan pilotnya banyak. Iya, 4 aja berarti udah $80 juta investasinya buat simulator. Belum pesawatnya. Pesawatnya let's say 300 ya. Pesawatnya yang tergantung apa dulu. Iya sih. Kalau Airbus 320 mungkin 100 ya, 150, ada yang bilang 100, ada yang dapat 90, saya nggak tahu itu lain-lain ya, per factory deal. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan dari netizen ya. Tadi netizen ada yang nanya nih, dari Rick Handars. Dia nanya, gimana perasaan kapten kalau ngeliat ada hujan petir gede banget? Udah jadi kapten kan? Udah. Ya kita tenang aja. Kenapa tenang? Harus berserah. Kita harus bisa manage, kita punya emosi. Kalau udah kapten. Oh. Karena manusia tidak luput dari takut. Pasti sih otomatis takut. Saya udah ada antidotnya. Udah ada cara bagaimana saya bisa lepas perasaan saya. Dulu mungkin waktu masih co-pilot, waktu kaca retak, wah saya udah pikir mati dah. Tapi setelah seiring kita berjalan, kita terbang, kita cobain masuk dalam cuaca yang nggak sengaja masuk cuaca kan, kita udah tahu bahwa ternyata pesawat itu reliable banget. Oh iya. Masuk dalam cuaca buruk, masuk bagaimana, nggak kenapa, kita coba dan ya udah, kita tenang aja, kita cari jalan. Kalaupun harus masuk, ya udah kita udah tahu prepare-nya gimana, anti icing-nya kita nyalakan, apa semua kita jaga pesawat ini. Ya percaya bahwa pesawat sudah didesain sedemikian rupa untuk tahan terhadap cuaca buruk. Itu sih tahu sih kalau tentang ketahanan pesawat terbang. Nah, terus pertanyaan kedua ini dari Dina Revitas. Ini terserah mau dijawab atau enggak, ini agak nyeleneh sih pertanyaannya. Gimana caranya bisa punya suami pilot? Ya cari pilot. Ya itu kan sama aja. Pilot itu kalau saya bilang itu adalah cuma status. Kalau kalian mau punya suami pilot, ya bergaul sama pilot. Ya nggak ada jalan lain, kan pilot juga manusia. Betul. Dilepas ini orang biasa. Bro Samuel kalau misalnya dia keluar dari tempat sinetron, dia juga orang biasa. Betul. Kita semua orang biasa. Kalau kamu mau punya pacar aktor, ya bergaul sama aktor. Betul. Yes. Kan namanya orang suka, dia nggak peduli dengan gimana. Harus cari jalan ke sana, berteman, jangan lebay. Iya. Nah, pertanyaan ketiga dari teman sih kayaknya nih. It's Eriko Tumbela K85. Captain tercover asuransi nggak sih? Oh iya, kita asuransinya pribadi sama office ada.
dari office, ada even license kita juga di asuransikan. Oh gitu. Jadi ada namanya LOL, loss of license. Setiap berapa bulan gitu, ya kita dibayarin. Kalau sampai kita setiap 6 bulan kita cek medical, ternyata kita loss of license, kita nggak boleh terbang lagi, maka akan dikembalikan gitu loh. Uang sebanyak bisa $75.000, 100.000 dikasih untuk kompensasi. Gede juga ya. Yeah. Kompensasi ya namanya. Tapi kan hidup dia hilang. Iya pastilah. Nah, makanya itu memang yang saya khawatirkan adalah kalau terus menjadi seorang pilot dan dia jadi kapten terus ya, kadang-kadang dia lupa dengan yang ada di luar, dengan comfort zone dia udah cukup nih semuanya. Suatu hari begitu dia kena musibah begitu, wah kan udah berumur, pengalaman cuma di aviasi doang. Nah itu yang susah. Kadang-kadang you have to restart again, sedangkan lu nggak punya. Sedangkan lu nggak punya background apa-apa lain. Beruntung kalau perusahaan masih mau pakai dia karena expertise dia. Kalau nggak, makanya kalau saya selalu prepare for the worst. Yes, prepare for the worst. Jadi kita harus punya plan B dalam menjalani hidup apapun itu kan. Terbang, it's okay. Makanya kita harus punya plan B. Betul. Nah ini pertanyaan lagi dari Ins Putri. Kapten usianya berapa? 35. 35 jadi kapten? Enggak lah. Jadi kapten tuh umur berapa? 31. Termasuk cepet dong. Kurang lebih. Berarti pertama jadi pilot umur berapa? Kok pilot ya? 25. Oh jadi kurang lebih butuh waktu hampir 5-6 tahun. 5-6 tahun untuk naik jadi pilot. Oke, cepet juga ya. Dari Kuron Tuayin 97. Pengalaman nerbangin pesawat terekstrim selain naik kaca. Cuaca buruk kali. Terbang dari Surabaya waktu itu Ke Surabaya mau ke Makassar ya. Lupa deh. Gue terbang pas keluar itu cuacanya terlalu buruk banget. berapa knot? Gara-gara ya ada yang ngikutin lah. Ada orang di depan udah bisa terbang diikutin. Wah itu dalam hati ngeri. Giliran saya lagi terbang, saya tarik setirnya, agak mau take off lagi pesawatnya, mau jantung, itu udah ngeri. Sedangkan landasan tuh terbatas ya? Berapa kilometer? Ditarik nggak mau kok, ngeri tuh. Ditarik nggak mau, kenapa ya? Downdraft. Oh, angin dari atas ya? Dan downdraftnya kencang. Dan jadi dia nggak bisa naik kan? Nggak bisa, ngeri kan? Padahal kecepatan lu udah standar buat terbang kayak 250-300 ya? Enggak, itu tergantung. 140 knots itu anggaplah yang bisa sekitar 170-180 sepertinya. Itu bisa buat terbang? 140 knot. Kali dua. Oh iya, kali dua ya. 300? Enggak, 200, kita 260-an. 260-an? 260 kali 1,9 aja. Nggak ngerti sih gitu. Jadi gampangnya kali 2 aja. Iya, kali 2. 140 kali 2. Oke. Ya wes Kapten, thank you banget atas waktunya. Dan oh ya, satu lagi lupa. Kalau ada temen-temen nih, misalnya siapapun mau nyobain flight simulator, itu kemana dan gimana sih caranya? Oke, bisa langsung hubungin aja Flight Deck Indonesia. Flight Deck Indonesia. Instagramnya @flightdeckindonesia atau websitenya www.flightdeckindonesia.com. Flight Deck Indonesia di Ruko Elang Laut, Blok B nomor 5. Jangan lupa subscribe channel saya aja. Oh iya benar nih, jangan lupa nih subscribe YouTube channelnya Kapten Vincent Raditya. Namanya apa? Vincent Raditya. Instagramnya? Sama, Vincent Raditya tanpa spasi. Tanpa spasi, pokoknya Vincent Raditya. Jangan lupa di follow, like, comment, di subscribe, dan di share juga videonya. Nah, thank you banget sekali lagi Kapten atas waktunya. Dan jangan lupa nonton terus YouTube channel Samuel Franda Vlog. Dan jangan lupa kasih tau ke gue siapa nih yang harus gue ajak collab, ajak apain, dan ngeprank apa. Pokoknya jangan lupa kasih tau gue di Instagram, komen di bawah YouTube channel gue juga. Sekali lagi, Tuhan berkati, God bless you, bye-bye. Dadah, thank you.